Saudara sekalian, mari kita berdoa, menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Sang Putra Allah yang hidup itu, di hari ini kami boleh bersyukur Tuhan, bahwa kami masih ada lagi di hadapan Tuhan. Kami bersekutu, memuji dan mengagungkan Engkau. Dan terlebih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk Engkau berbicara kepada kami lewat pembacaan dan perenungan firman yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Kami tahu Tuhan, kami lemah, kami terbatas, bahkan dalam keberdosaan kami inilah yang seringkali kami sulit memahami dengan baik setiap sabda firman Tuhan. Ampunkan kami ya Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, supaya ketika firman Tuhan ini diperdengarkan, kami akan betul-betul mengerti dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah roh kami Engkau tuntun, Engkau kendalikan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom bagi setiap kita dimanapun kita berada hari-hari ini. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang akhir-akhir ini di belahan dunia, di seantero dunia, bahkan kita pun sekalian saat ini mengalami kecemasan. Kecemasan oleh karena ancaman penyakit, kecemasan oleh karena ancaman kelaparan, kecemasan oleh karena ancaman kematian oleh karena virus corona yang saat ini mempengaruhi seluruh dunia. Saudara sekalian, dalam perikop pembacaan yang telah kita baca hari ini, bahwa murid-murid juga mengalami kecemasan dan kegelisahan. Oleh karena mereka diberitahukan oleh Yesus pada ayat 13 yang kita baca ini, bahwa sebentar lagi Yesus akan kembali kepada Bapanya di sorga. Yesus akan meninggalkan para muridnya. Bahwa seluruh hidup para murid ini, selama beberapa tahun sebelum ini, dunia mereka hanya berpusat kepada Yesus. Lalu, dalam sekejap waktu, bahkan sebentar lagi, orang yang selama ini mereka bergantungkan hidup kepadanya ini akan meninggalkan mereka. Orang yang selama hidup mereka ini telah mereka menyerahkan hidupnya kepada Dia, Dia akan meninggalkan mereka dan tidak pernah kembali lagi. Saudara, secara emosional juga mereka masih mengingat pengkhianatan oleh seorang Petrus. Petrus di depan mereka menyangkal Yesus. Mereka mulai berpikir, saudara sekalian, tugas berat yang akan menghadapi mereka ke depan ini, bahkan nyawa mereka harus serahkan ini. Seorang Petrus saja tidak sanggup untuk melewati cobaan-cobaan itu. Bahkan di depan gurunya, di depan Yesus, dia berani meninggalkan Yesus. Dia menyangkal Yesus. Dia tidak sanggup menerima beban itu. Saudara sekalian, itulah membuat emosi mereka terkuras di sana. Mereka mengalami kegelisahan. Apa jadinya mereka nanti ketika akan mereka berhadapan dengan tantangan dan masalah hidup yang siap menghadang mereka ke depan, jikalau mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Bahwa selama ini hidup mereka hanya bergantung kepada Yesus, saudara. Maka disinilah muncul kegelisahan yang amat sangat. Yesus tahu betul kegelisahan para murid. Para murid seolah-olah kehilangan pegangan hidupnya. Seolah-olah mereka kehilangan pengharapan. Yesus hadir dengan memulai percakapan yang paling indah, yang meneguhkan iman mereka, yang meneguhkan hidup mereka. Di ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tahu kegelisahan mereka. Yesus berkata, jangan takut, jangan gelisah, tapi percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada aku. Saudara sekalian, ini kalimat yang mengandung teologi tingkat tinggi.
sangat luar biasa. Bagaimana seorang Yesus yang adalah manusia ini, dia berani berkata bahwa percaya kepada Allah dan juga percaya kepada aku. Yesus memposisikan dirinya pada saat itu kepada para murid bahwa dia dan Bapa di sorga itu adalah satu. Kekuasaannya adalah sama. Percaya kepada Allah dan juga percaya kepada aku. Karena tahu betul saudara sekalian, yang bisa menghilangkan kegelisahan para murid hanya satu, yaitu Allah. Supaya mereka bisa mengerti tentang Allah yang bisa menghilangkan kegelisahan mereka. Mereka harus percaya juga kepada Yesus. Untuk itu saudara sekalian, Yesus menjawab kegelisahan para murid ini dengan memberikan 3 janji kepada mereka untuk menjamin kehidupan mereka di bumi sepeninggal Yesus nanti ketika dia naik ke sorga meninggalkan mereka. Apa janji Yesus pada mereka? Ada 3 saudara sekalian ketika Yesus naik ke sorga. Yang pertama adalah kepergiannya menjamin nasib mereka kelak. Kita dapat lihat pada ayat 2 sampai ayat ke-5 bahwa kepergiannya itu merupakan jalan untuk mempersiapkan tempat tinggal bagi para murid di rumah Bapa kelak. Saudara sekalian, dia naik ke sorga bukan sekedar naik ke sorga. Sorga untuk menyiapkan tempat bagi para murid. Tempat tinggal bagi para murid. Kalau dalam teks Alkitab terjemahan King James itu jelas bahwa di rumah Bapa itu ada banyak mansion. LAI dalam teks ini dia berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya senang dengan King James. Dia berkata bahwa di rumah Bapakku banyak mansion. Jadi bukan sekedar tempat atau rumah kotak-kotak atau rumah biasa. Tapi mansion yang Tuhan siapkan bagi kita orang percaya itu mansion. Mansion adalah sebuah istana yang megah, rumah yang begitu indah, melebihi daripada sekedar rumah biasa. Mansion. Di rumah Bapakku banyak mansion yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Namun saudaraku, untuk dapat mencapai mansion ini, mencapai rumah ini, saudara, Yesus mempertegas bahwa dia sendirilah adalah jalan itu. Dan untuk mencapai mansion itu, Yesus memberikan garansi bahwa dialah jalan itu. Maka dalam ayat 6 itu, Yesus berkata bahwa akulah jalan untuk menuju ke rumah Bapa itu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Konsep ini, iman ini, fondasi iman ini tidak boleh direduksi oleh pengertian-pengertian apapun juga di muka bumi ini. Itu sebabnya Petrus juga dalam kesaksiannya dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 itu dia mempertegas ulang kembali bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang nama lain pun di muka bumi ini yang olehnya manusia diselamatkan. Saudara sekalian, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang olehnya seorang manusia selain Yesus Kristus. Itu berarti Yesus adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan untuk orang sampai ke sorga. Saudaraku yang diberkati kita Yesus Kristus, teori dunia berkata bahwa banyak jalan menuju ke Allah. Semua agama sama. Saudara, hari ini saya mau tegaskan kepada kita, agama kita tidak sama, Tuhan kita tidak sama dengan agama atau Tuhan manapun di muka bumi ini. Agama lain tidak pernah memberikan jaminan yang kekal, jaminan yang pasti bahwa dia sampai kepada rumah Bapa di sorga. Tapi kita memiliki Tuhan yang telah memberikan jaminan untuk sampai kepada mansion. Hanya satu jalan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus, engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah Bapa di sorga.
Di luar Kristus, engkau tidak pernah capai sorga. Itu keyakinan iman. Itu dasar iman yang tidak boleh direduksi, tidak boleh diubah, tidak boleh diganti, tidak boleh turun standarnya. Itu keyakinan mutlak daripada orang percaya bahwa Yesus naik ke sorga sebagai jaminan dan satu-satunya bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah jaminan oleh kerajaan sorga. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini takut dan cemas menghadapi kematian oleh karena virus, oleh karena kelaparan. Saudara, Anda mau takut, Anda mau cemas, kita ini hidup sudah ada limitnya, ada nafas, segala yang terlihat oleh mata itu ada batasnya, ada masa expirednya. Umur kita, Alkitab sudah gariskan 70 tahun, 80 tahun. Ada masanya. Anda mau kuat bagaimanapun juga ada masanya. Tapi saudara sekalian, setelah masa itu berakhir, apakah jaminannya? Ada satu kehidupan setelah kematian ini, yaitu kehidupan kekal. Dan Yesus memberikan jaminan ini. Setelah kita mengakhiri hidup kita di bumi ini, ada satu kehidupan lagi. Yesus menaruh jaminan itu, bahwa Dialah jalan untuk capai mansion itu, yaitu kehidupan sorga, kehidupan kekal itu. Bersyukur kita Yesus Kristus, Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat Saudara dan saya. Jangan cemas, jangan gelisah, bahwa Tuhan kita naik ke sorga, telah menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kepergiannya itu membuktikan adanya Allah. Pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bahwa pembuktian adanya Tuhan itu, saudara sekalian, sudah ada jauh-jauh hari sebelum Kristus. Berabad-abad lamanya orang mencari-cari tentang Tuhan. Berabad-abad lamanya orang berusaha untuk membuktikan apakah ada enggak Tuhan itu. Itu sebabnya saudara sekalian, orang Yahudi yang merupakan orang percaya, orang bangsa pilihan Allah, mereka selalu menuntut itu Dia ada, mana tandanya? Kalau Tuhan itu betul-betul real yang menuntut mereka keluar dari perbudakan itu, mana tandanya? Mereka selalu butuh tanda-tanda. Bahkan Thomas yang sudah sekian lama bergaul dengan Yesus, tinggal dengan Yesus, bersama dengan Yesus sekian tahun lamanya, dia butuh bukti fisik dulu, baru dia percaya benar Yesus itu Dia Tuhan. Benar Yesus itu. Dia butuh bukti fisik. Dunia selalu butuh bukti. Benar gak Tuhan itu Dia ada? Saudara sekalian, dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga, itu sebuah pembuktian, pengukuhan kealahannya, bahwa Dia benar-benar Allah. Allah yang dari sorga itu, yang mau datang menyerupai seorang manusia. Saudara sekalian, mengapa manusia sulit sekali untuk mengerti adanya Allah? Mengapa manusia sulit untuk bisa melihat Allah dengan jelas? Karena Allah adalah roh, dan Allah juga adalah suci dan kudus. Sementara manusia ini adalah fana dan manusia berdosa. Bagaimana mungkin manusia yang fana dan berdosa ini bisa melihat Allah yang adalah roh dan kudus itu? Dengan usaha manusia yang berdosa dan terbatas ini, tidak mungkin bisa melihat Allah. Selain Allah sendirilah yang dapat memperkenalkan dirinya kepada manusia. Maka di dalam Yesus Kristus itulah manusia dapat melihat Allah. Manusia dapat berbicara dengan Allah dengan bahasa manusia. Karena Allah hadir dalam rupa manusia, berbicara dengan bahasa manusia. Dengan demikian Dia mengenal manusia pribadi lepas pribadi, karena Dia menggunakan bahasa-bahasa manusia. Maka dengan kematian,
kebangkitan dan kenaikannya itulah memperteguh, mengukuhkan kealahannya. Akan berbeda, saudara sekalian. Kalau dalam diri Yesus Kristus itu yang mati itu, dia tidak bangkit lagi. Dia tidak naik ke surga lagi. Manusia dapat melihat tulang belulangnya. Ketika manusia bisa membuktikan ada tulang belulangnya, maka Yesus adalah manusia biasa. Dia bukan Allah. Maka misi Allah untuk memperkenalkan dirinya bagi manusia gagal. Manusia tidak bisa melihat Allah. Tapi dengan matinya Yesus Kristus, dengan ke surga, tidak ada tulang belulangnya, tidak ada mayatnya, kubur kosong. Dia sudah ada di surga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu dari surga. Dan manusia bisa melihat perkara-perkara surga dalam diri Yesus Kristus. Dan dari surga itulah orang yang dari surga itu sudah kembali ke surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah yang hadir dengan kita, berbicara dengan muka dengan kita dalam rupa Yesus Kristus. Dan Allah itu telah naik ke surga. Allah kita, Tuhan kita, bukan Tuhan yang mati, yang ada. Itu yang kedua, saudara sekalian. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kesalahan, kecemasan yang kita alami hari-hari ini, saudara sekalian. Banyak ketakutan manusia ini. Orang berusaha mencari jalan keluar dengan caranya masing-masing. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, saudaraku, Anda dan saya, saudara dan saya memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang ada. Dia sudah jangan takut, jangan gelisah. Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah Bapa di surga. Itu yang kedua, Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kepergiannya supaya ia mengirimkan Roh Kudus untuk mengirimkan Roh Kudus, Parakletos, penghibur lain yang akan dikirim oleh Bapanya kepada umat manusia. Justru dengan Yesus pergi kepada Bapanya di surga, maka ia untuk mengirimkan Roh Kudusnya kepada, dan Roh Kristus itulah yang datang di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah para murid itu, akan menyertai dan menuntun kita. Saudaraku, dengan hadirnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus yang sama, yang hadir 2000 tahun yang lalu, dapat juga dirasakan kehadirannya oleh seluruh umat ciptaan orang percaya di muka bumi ini, hari ini dan sampai kekekalan. Di segala abad dan tempat, orang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bukan saja sekedar dinikmati, dirasakan kehadiran ini. Saudaraku, Yesus hadir. Dan saat ini pun juga dia hadir dalam rupa Roh Kudus. Itu sebabnya, maka Roh Kudus perlu, maka Yesus supaya menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita tidak lagi melihat tentang Roh Kristus. Yesus hadir dalam rupa Roh Kudus untuk menyertai umat percayanya dari abad ke abad sampai pada hari ini, menyertai saudara sekalian. Manusia tidak memberikan apa-apa kepada kita. Manusia tidak dapat memberikan jaminan apa-apa tentang
kesulitan demi kesulitan. Pada waktu kita mengalami masalah demi masalah, kematian, kecelakaan, kesakitan, kebangkrutan, masalah ekonomi, dan segudang lagi masalah-masalah yang lain. Hanya Yesus dalam ruh. Dia berkata, jangan takut, jangan aku dan Bapa di sorga. Dia datang kepada kita saudara sekalian hari ini dalam rupa Roh Kudus untuk menuntun, untuk menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada masalah di antara kita, jika kesulitan kehidupan akhir-akhir ini, kecemasan, kegelisahan, datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya. Karena apa saudara sekalian? Dialah Tuhan, dialah Allah yang sudah naik ke sorga bagi kita. Dialah Allah, bukan sekadar dalam konsep agamawi manusia biasa, tapi dia Allah yang telah hadir dalam kehidupan kita dalam rupa Yesus Kristus. Dia benar-benar real ada. Dan hari ini Rohnya bersama-sama dengan kita, menuntun dimanapun kita berada, menuntun dan menyertai apapun kesulitan kehidupan kita. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan seluruh kehidupan kita, bahwa Tuhan kita sudah naik ke sorga, telah meninggalkan kita. Tapi kita orang percaya bukan seperti anak yatim piatu. Tuhan kita yang hidup. Dia telah memberikan jaminan kepada kita. Dia ada, dia real, dia nyata, dan saat ini dia punya penyertaannya selalu hadir menyertai kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah hadir dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami bangga